Bab 256 berperilaku. Zhao Feng menghela nafas, ini adalah pertama kalinya di sini dan dia tidak tahu apa-apa juga tidak akrab dengan tanah. Karenanya dia hanya bisa meninggalkan Azure Shard Swallow di luar. Dia memutuskan untuk meninggalkan Azure Shard Swallow di udara dan hanya bisa mengawasinya dengan mata spiritual Tuhannya. Tepat pada saat ini Paman Liu berbicara, "Tuan-tuanku yang terhormat, sesuai dengan aturan masing-masing kota, Beastamers diizinkan membawa hewan peliharaan mereka ke dalam kota. Di dunia manapun, terlepas dari seberapa ketat aturan itu, akan selalu ada sejumlah kecil orang dengan otoritas khusus. Misalnya, ketika seseorang mencapai True Lord Rank, jika mereka ingin naik ke kota dengan hewan peliharaan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Aturan itu tidak berguna bagi mereka. Beastamers juga merupakan kelompok orang khusus karena jumlahnya sangat sedikit di dalam Canopy Great Country. Selain itu, Beastamers biasanya memiliki lebih banyak binatang buas dan jumlah tas pet spiritual mungkin tidak cukup. Karena itu, setiap kota akan merawat mereka. Beastamer, penjaga terkemuka di Real Spirit setengah langkah setengah dan menatap curiga ke arah Zhao Feng. Penjaga lainnya tidak mempercayainya juga. The Flooding Lake City adalah kota besar di Canopy Great Country dan jelas ada banyak Beastamers di dalam kota, tetapi Beastamers ini semuanya memiliki beberapa ketenaran dan para penjaga mengenalinya. Pemuda berambut biru bermata satu di depan mereka tampak jahat dan jahat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak tampak seperti Beastamer. Haha, kapan daerah danau banjir memiliki Beastamer pemuda? Yang ini ingin belajar sedikit. Petik 2, tawa antusias terdengar. Ketika kalimat itu selesai, seorang pemuda lapis baja ungu yang mengendarai burung merah berkepala dua terbang mendekat. Tuan Muda Liu, pemimpin Liu, semua penjaga menyambut pendatang baru ini dengan ekspresi hormat. Pemuda lapis baja ungu ini juga berada di setengah realem Real Spirit, tetapi auranya bahkan lebih kuat dari Paman Liu. Ki-nya dari roh sejati telah mencapai 60%. Zhao Feng sedikit tergerak, adalah Paman Liu yang segera mengenali pemuda ini, Tuan Muda Liu. Pemuda lapis baja ungu memeriksa Paman Liu dan merasa bahwa mereka sedikit akrab, kamu. Paman Liu segera memberitahu dia identitas mereka. Oh, jadi itu keluarga cabang dari keluarga Overlooking Mist Liu. Saya hampir lupa tentang itu. Sudah waktunya tahun ini bagi keluarga cabang untuk mengirimkan rekomendasi mereka. Petik 2, Tuan Muda Liu Yuan akhirnya ingat. Di masa lalu, ketika Paman Liu mengirim murid keluarga cabang ke keluarga Flooding Lake Liu, dia melihat Tuan Muda ini. Melalui perkenalan, Zhao Feng menemukan bahwa Tuan Muda Liu Yuan ini adalah anak tiri dari kepala keluarga Liu dan menonjol di generasi yang lebih muda. Ini adalah Zhao Feng, penjinak binatang yang baru saja saya temui yang datang bersama kami ke kota Danau Flooding. Paman Liu memperkenalkan Zhao Feng. Tuan Muda Liu Yuan samar-samar menganggukkan kepalanya, tidak menganggap Zhao Feng sebagai Beastamer. Di era ini, Beastamers sangat disambut dan ada kasus orang yang berpura-pura menjadi satu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Beastamer muda. Kebetulan sikap saya berdua Flaming Rage bertampaknya sangat kacau. Bisakah Beastamer Zhao membantu sedikit atau dua? Petik 2, segera setelah kata-kata Liu Yuan menyelesaikan dua Flaming Rage Bird di bawahnya memekik dan gelombang api muncul. Liu Yuan, dipaksa, dari dua kepala Flaming Rage Bird yang kembali. Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya. Liu Yuan ini adalah seorang aktor yang dengan sengaja membuat marah dua Flaming Rage Bird yang berkepala dua untuk membuatnya kesulitan. Semua orang bisa melihat bahwa waktu saat-saat burung yang mengamuk itu terlalu kebetulan. Paman Liu dan teman-temannya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan diri mereka sendiri. Lagi pula, jika Zhao Feng adalah Beastamer sejati, masalah sehari-hari seperti ini harus dipecahkan. Selain itu, mereka ingin melihat kekuatan taming binatang Zhao Feng. Yakin, namun, saya tidak melakukannya secara gratis. Petik 2, Zhao Feng berkata dengan tenang sambil melirik burung yang marah. Hadiah, semua orang berhenti. Zhao Feng ini tidak mudah diobati tetapi Beastamers sejati juga tidak. Selama kamu bisa membuat api merah kecilku tenang, aku bisa memenuhi persyaratan apapun. Liu Yuan berkata dengan percaya diri. Zhao Feng segera meminta Liu Yuan untuk membantu menemukan seorang gadis dari keluarga Liu. Tidak masalah, Liu Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Api merah kecilnya menjadi marah karena kehendaknya. Jika Zhao Feng benar-benar bisa menenangkannya,
itu akan menampilkan keterampilannya yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, Beast Tamer adalah seseorang yang bahkan keluarga Flooding Lake Liu perlu membangun hubungan yang baik dengan. Persyaratan normal dapat dengan mudah dipenuhi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju Flaming Rage Bird yang berkepala dua. Dua burung Flaming Rage yang berkepala mengepakkan sayapnya dan dinding api naik, seolah memamerkan ke Zhao Feng. Berperilaku, berperilaku. Zhao Feng tersenyum dan mengulurkan tangan dan memutar-mutarnya. Pada saat yang sama ia berjalan perlahan menuju Flaming Rage Bird yang berkepala dua. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu juga muncul di bahu Zhao Feng dan memamerkan giginya ke arah Flaming Rage Bird yang berkepala dua. Yang terakhir menegang dan tidak bergerak. Jari Zhao Feng yang menggambar lingkaran tampaknya berisi kekuatan misterius yang bisa menenangkan orang. Tindakan kucing pencuri kecil itu juga tampaknya memiliki efek. Manusia dan kucing tiba dengan selamat di depan Flaming Rage Bird berkepala dua. Berperilaku, berperilaku. Zhao Feng mengulurkan tangan dan membelai kepala Flaming Rage Bird berkepala dua. Adegan ini mengejutkan semua orang di dekatnya. Di depan Flaming Rage Bird berkepala dua, sosok Zhao Feng seperti orang kerdil dibandingkan dengan itu. Tapi dia telah menggunakan taktik sederhana untuk menenangkan burung itu dan yang terakhir sangat tenang. Liu Yuan kaget dan langsung bersiul, tetapi keduanya menuju Flaming Rage Bird hanya sedikit gemetar dan tidak memiliki reaksi yang jelas. Pada saat ini Zhao Feng telah berdiri di atas burung itu. Tidak ada yang bisa berdiri dengan aman di atas nyala api merah kecil tanpa uang sakuku. Hanya Beast Tamers yang bisa melakukannya. Petik 2. Ketika Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu berdiri di atas kedua Flaming Rage Bird, Liu Yuan menemukan bahwa nyala api merah kecilnya bergetar. Miao, miao. Kucing kecil pencuri itu meniru tindakan Zhao Feng, menepuk-nepuk kakinya di kepala api merah kecil itu, seolah-olah berkata, berperilaku. Liu Yuan, Paman Liu dan teman-temannya semua memiliki ekspresi cerah. Ini terutama terjadi pada Liu Yuan saat wajahnya bergerak. Api merah kecilnya memiliki temperamen yang berapi-api dan tidak pernah dipermalukan. Kucing kecil itu berani bermain dengan api merah kecil. Meskipun Liu Yuan sedikit marah, dia masih sopan. Tuan Zhao memang bisa berinteraksi dengan hewan. Yang ini akan memenuhi kebutuhan Anda ketika saya kembali ke keluarga. Petik 2. N. Zhao Feng sedikit mengangguk seperti Beast Tamer sejati. Semakin dia bertindak dengan cara ini, semakin banyak Liu Yuan dan teman-temannya harus berhati-hati. Seorang penjinak binatang buas tidak mudah ditemukan bahkan untuk keluarga Flooding Lake Liu. Setelah, dengan Liu Yuan memimpin, semua orang berlalu dengan lancar dan tidak ada yang menghentikan Zhao Feng dari mengambil Azure Sharp Swallow. Ketika gelarnya, Beast Tamer, dikenali, ia bisa menggunakan hak istimewa ini. Beast Tamers tidak hanya bisa mengendalikan hewan peliharaan mereka sendiri, bahkan hewan peliharaan orang lain di sekitarnya akan menjadi sangat tenang. Segera, Zhao Feng dan rekan-rekannya memasuki keluarga Flooding Lake Liu sebagai tamu. Adalah Paman Liu dan teman-temannya yang menerima perawatan yang lebih baik karena Zhao Feng. Keluarga Danau Flooding Liu bahkan telah mengirim penatua di alam roh sejati untuk melayani Zhao Feng. Penatua ini menyapa Zhao Feng dan berjanji untuk memberikan perawatan tingkat pertama kepada Zhao Feng. Perawatan tingkat pertama, hampir seperti perawatan yang diterima oleh penatua mulia. Penatua yang mulia biasanya perlu berada di alam roh sejati untuk menerima perlakuan tingkat pertama ini. Petik 2. Bisakah kamu memberiku waktu untuk mempertimbangkan? Zhao Feng mengangguk lemah, tetapi tidak segera setuju. Tugasnya yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan misi tuannya. Dia juga ingat bahwa orang ini akan membantu mengaturnya ketika mereka menerima surat itu. Tetapi jika penatua mengetahui bahwa Zhao Feng memiliki potensi untuk menjadi tamu tingkat 1 dari keluarga besar di Canopy Great Country, dia mungkin akan memberitahunya untuk segera setuju dan tidak mengirim surat. Niat pertama penatua adalah untuk menyelesaikan Zhao Feng di Canopy Great Country dan surat itu hanya koneksi. Namun, menjadi tamu tingkat 1 mendapat perlakuan yang lebih baik daripada murid inti. Zhao Feng bahkan tidak membutuhkan koneksi, sambutan Beast Tamer palsu miliknya jauh melebihi harapan. Ini adalah sesuatu yang tidak dipercaya Zhao Feng. Tapi yang jelas, Zhao Feng tidak tahu niat sebenarnya tuannya dan hanya berpikir untuk mengirim surat kepada pemilik yang sebenarnya. Ini adalah Flooding Liu Token. Dengan ini, Brother Zhao dapat memasuki wilayah keluarga Liu Danau Banjir tanpa batasan.
Petik 2. Penatua di alam roh sejati tidak terkejut atau tidak bahagia. Sebaliknya, dia memberi Zhao Feng tanda. Membanjiri Liu token. Paman Liu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tatapan iri. Beastmares sangat jarang dicanopi Great Country dan merupakan pekerjaan yang diperebutkan oleh pasukan. Liu token yang banjir ini mewakili identitas tamu mulia Zhao Feng. Dengan token ini tindakan Zhao Feng di daerah danau banjir akan jauh lebih lancar. Hanya ketika diskusi Zhao Feng selesai, giliran Paman Liu dan perusahaan. Kalian berdua datang dan menguji bakatmu. Sang penatua memindai Liu Tingyu dan Liu Dong dengan lemah dan berkata dengan acuh tak acuh. Tinger, pergi. Paman Liu penuh dengan harapan dan kegugupan. The True Spirit Realm Elder tidak mengeluarkan item pengujian. Sebaliknya, dia menutup matanya dan merasakan denyut nadi Liu Tingyu. Warisan garis keturunan, ini adalah garis keturunan leluhur keluarga Liu kami. Sang penatua berseru. Darah berwarna hijau samar muncul di kulit Liu Tingyu seperti zamrud. Garis keturunan jarang terjadi bahkan di canopi Great Country. Selain itu, garis keturunan Liu Tingyu adalah leluhur keluarga Liu. Ini mengganggu eselon atas keluarga Liu. Liu Tingyu dan Liu Dong telah berhasil memasuki keluarga Liu Danau Banjir dan memiliki kesempatan untuk berubah dari ikan belimbing menjadi ikan. Menyaksikan pemandangan ini, Zhao Feng ingat ketika dia dan Zhao Sue memasuki keluarga Zhao. Malam itu, Zhao Feng tinggal di kamar tamu di dalam keluarga Liu. Liu Yuan juga menyerahkan buku kecil kepada Zhao Feng yang berisi daftar demi daftar informasi. Nama-nama di buklet semuanya adalah Liu Qinxin. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi tingkat efisiensi. Liu Yuan, oh ya, aku lupa memberitahu Tuan Zhao bahwa putri Tuan Kota Danau yang banjir juga bernama Liu Qinxin. Liu Yuan berkata setelah ragu-ragu untuk jangka waktu tertentu. Oh, Zhao Feng tidak terlalu memperhatikannya karena ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Poin utama adalah bahwa Liu Qinxin ini menemukan seorang suami melalui perdebatan. Liu Yuan melanjutkan saat keringat muncul di kepalanya. Bab 257 Dewa Danau Kota Banjir. Menemukan suami melalui perdebatan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya terdiam. Canopi Great Country sangat besar dan jumlah orang yang bernama Liu Qinxin tidak sedikit. Hanya kebetulan bahwa seseorang bernama Liu Qinxin menemukan seorang suami melalui perdebatan. Berapa umur putri Tuan Kota dan seperti apa kultivasinya? Meskipun Zhao Feng berpikir kemungkinan dia menjadi orang yang dia cari rendah, dia masih meminta jaminan. Menurut logika, kultivasi dan umur penerima akan sekitar sama dengan penatua pertama. Tapi tidak ada yang pasti. Begitu seseorang memasuki Real Spirit Realm, usia mereka tidak dapat dihitung. Mereka yang lebih dari 100 bisa terlihat sekitar 20 atau lebih. Pada saat yang sama, ada jenius yang telah memasuki Real Spirit Realm pada usia 20. Selama seseorang memasuki alam roh sejati, berapapun usianya, mereka akan menjadi orang-orang di level yang sama yang memiliki kemungkinan untuk saling mengenal. Oleh karena itu, ini membuat Zhao Feng memiliki dua batasan dalam daftar. Kultivasi orang itu tidak terlalu jauh dari First Elders. Setidaknya, itu tidak jauh lebih rendah dari miliknya. Usia mereka tidak akan terlalu jauh dan untuk memastikan tidak ada yang terlewati, mereka harus berusia lebih dari 20. Ada beberapa persyaratan lagi seperti hobi bepergian. Jarak dari Canopi Great Country ke 13 Countries sangat jauh dan hanya mereka yang suka bepergian yang akan meninggalkan Great Country untuk pergi ke tempat yang lebih rendah seperti 13 Countries. Putri penguasa kota sangat misterius dan suka menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian. Kultivasinya seharusnya telah mencapai setengah langkah Real Spirit Realm. Dia tidak terlalu tua, mungkin lebih muda dari 20. Adapun penampilannya, beberapa mengatakan dia cantik sementara yang lain mengatakan dia mengerikan. Petik 2. Liu Yuan berkata dengan ragu. Tuan Kota Danau Banjir juga dari keluarga Liu. Kenapa kamu bahkan tidak tahu umur atau penampilannya? Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa ini tidak biasa. Menurut persyaratannya, Liu Qinxin ini bisa menjadi orang yang dia cari. Liu Yuan tersenyum pahit, putri Tuan Kota tidak hanya misterius, bahkan ibunya terselubung dalam misteri. Dia dan Chilord hanya menghabiskan waktu singkat bersama sebelum menghilang. Namun, penguasa kota masih belum melupakannya, memilih untuk tidak menikah sejak itu. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut, putri Tuan Kota terlalu misterius. Informasi tentangnya sama sekali tidak akurat.
Pertempuran untuk memutuskan tunangan hanya beberapa hari lagi. Jika Tuan Zhao tertarik, Anda bisa masuk juga. Selama usianya tidak melampaui 25 dan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, mereka bisa menjadi menantu dari Tuan Kota. Petik 2. Liu Yuan berkata dengan nada menyelidik. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Pertarungan untuk memutuskan tunangan. Dia tidak tertarik sedikit pun. Namun, dia berpikir untuk bertemu dengan gadis ini. Lagi pula, dia masih ada dalam daftar dan tidak bisa diberhentikan. Berikutnya, Zhao Feng membaca buklet dengan teliti. Setiap orang di buku kecil itu bernama Liu Qinxin dan mereka mulai dari remaja hingga yang berusia lebih dari 100 tahun. Semua orang ini berasal dari keluarga Liu tetapi semua berjalan ke jalan yang berbeda dalam hidup. Di bawah batasan, Zhao Feng mulai memeriksa daftar dan berakhir dengan hanya 10 yang memenuhi persyaratan. Dari 10 ini, hanya 2 yang telah mencapai alam roh sejati, dan yang lainnya semuanya berada di setengah langkah realem roh sejati. Keduanya memang tidak biasa. Satu adalah penatua dari Kingsword Palace, dan yang lainnya seorang permaisuri. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. 1 kaisar, 3 sekte, 4 keluarga. Penatua Kingsword Palace dan permaisuri berasal dari salah satu dari 8 kekuatan besar. Selain itu, usia dan budidaya mereka semuanya sesuai dengan persyaratan. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas saat dia memijat pelipisnya. Misinya akhirnya menemukan jalannya. Terlepas dari Dewi Qin dari Istana Pedang Qin dan Permaisuri Qin, tidak terlalu sulit untuk melihat yang lain. Zhao Feng mencatat daftar dan informasi dalam benaknya dan pergi beristirahat. Kultivasinya tidak tumbuh banyak dalam perjalanan dari 13 negara ke Canopy Great Country, tetapi yayasannya sangat stabil. Tahap akhir Sky ke-7 sangat sulit untuk dijangkau dan setiap langkah membutuhkan upaya dan harga yang tak terhitung jumlahnya. Kembali di perjamuan aliansi, Zhao Feng akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk mencapai langit ke-7 dalam keadaan normal jika dia belum makan pil shading spiritual. Setelah mematahkan penanaman Ghostmark, Zhao Feng telah jatuh ke langit ke-6 tetapi dia tidak menyesalinya. Sekarang, Zhao Feng telah mencapai tanah budidaya suci negara besar. Surga bumi Yuanqi dan sumber daya jauh lebih baik dan dengan demikian, kecepatan kultivasinya pasti akan melebihi 13 negara. Setelah berkultivasi dengan tenang untuk malam itu, hari kedua, Zhao Feng pertama-tama pergi untuk menyambut Paman Liu dan teman-temannya. Paman Liu mulai pergi saat dia mengenakan wajah merah. Lagi pula, ada keajaiban berasal dari keluarga cabangnya. Liu Tingyu masih terbenam oleh kucing kecil pencuri itu dan terus bermain dengannya. Yang lama ini akan segera pergi. Saya harap Tuan Zhao bisa menjaga Tinger dan Donger. Petik 2. Paman Liu menyerahkan Zhao Feng tas perak sebelum dia pergi. Ini, Zhao Feng sedikit terkejut, itu adalah tas pasak spiritual senilai setidaknya 100.000 primal kristal seton kelas rendah. Ini hanya sedikit terima kasih, tidak banyak. Paman Liu tersenyum. Meskipun 100.000 primal kristal seton kelas rendah adalah jumlah yang besar, itu tidak banyak untuk keluarga. Paman Liu telah menghitung bahwa Zhao Feng sangat membutuhkan tas pet spiritual karena akan merepotkan dengan Azure Shard Swallow-nya. Terima kasih, Paman Liu. Zhao Feng menerima tas pet spiritual. Dia tidak mampu membeli tas pet spiritual pada saat ini. Ketika dia menyaksikan Zhao Feng menerima tas itu, Paman Liu pergi. Beastamers disambut di mana-mana dan orang-orang yang diperebutkan keluarga dan faksi. Jika Zhao Feng tinggal di kota Danau Banjir, dia pasti akan diperlakukan sebagai tamu keluarga Liu dan akan bisa mengurus Liu Tinger dan Liu Dong. Zhao Feng mengerti maksud Paman Liu saat dia memeriksa tas pet spiritual ini. Tas pet spiritual dapat menyimpan binatang buas di dalam dan dilakukan dengan menggunakan arai terampil tinggi. Perbedaan antara gelang interspatial dan tas hewan peliharaan spiritual adalah bahwa yang terakhir dapat menyimpan barang hidup dan berinteraksi dengan Yuanqi di luar. Tetapi kerugiannya juga jelas. Karena dimensi dengan dalam tas pet spiritual besar, itu tidak stabil dan biasanya hanya dapat digunakan selama 10 tahun. Gelang interspatial Zhao Feng hanya memiliki ruang cubit meter di dalam tetapi dimensi sangat stabil. Itu bisa digunakan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun tanpa runtuh. Adapun mengapa kucing kecil pencuri itu bisa tinggal di dalam gelang interspatial untuk waktu yang lama dan masuk dan keluar sesuka hati. Zhao Feng tidak tahu mengapa. Karena sekarang dia memiliki tas pet spiritual,
Zhao Feng memasukkan Azure Shard Swallow ke dalam dan kucing kecil pencuri itu juga memindahkan rumah. Selain membawa beberapa batu kristal dan batu berwarna-warni, si pencuri kecil itu membawa botol alkohol yang bahkan lebih besar dari dirinya. Ini diambil dari 100 Graves Forbidden Ground dan bisa membuat anggur dengan sendirinya. Karena Zhao Feng tidak minum banyak, semua itu pergi ke kucing pencuri kecil. Miao miao, kucing kecil pencuri meringkuk di wajah Zhao Feng sebelum melompat dengan penuh semangat ke dalam tas pet spiritual. Tas pet spiritual memiliki radius puluhan meter. Azure Shard Swallow dan kucing kecil pencuri rukun, tetapi yang pertama tampaknya takut pada yang terakhir. Setelah hewan peliharaan menetap, Zhao Feng berjalan sendiri. Dengan mengambang Liu token di tangannya, tidak akan ada batasan baginya di dalam wilayah keluarga Liu. Sebagai tamu, tindakan Zhao Feng langsung mengangkat perhatian keluarga Liu. Mereka mengirim orang untuk membawanya berkeliling dan menjaga agar dia diam-diam melindunginya. Perawatan dan perawatannya sempurna. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jika bukan karena surat yang harus dia kirim, dia tidak akan keberatan tinggal di Floating Lake City untuk sementara waktu. Tuan Zhao, apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran tunangan? Orang yang memimpin adalah Liu Yuan. Yang terakhir tahu maksud Zhao Feng. Nyonya muda itu bernama Liu Qinxin dan sangat misterius. Zhao Feng pasti fokus padanya. Tidak berpartisipasi, hanya menyaksikan. Zhao Feng agak terdiam. Liu Yuan tersenyum dan tidak berbicara saat dia memimpin. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Di depan City Lord's Mansion ada sebuah panggung dengan susunan emas merah yang membentang seluas 100 hingga 200 meter. Di sebelah panggung adalah gunung orang, berteriak dan bersorak. Ada total 7 hari untuk memperjuangkan tunangan, dan ini adalah hari terakhir. Di seluruh Floating Lake City, tidak ada laki-laki yang cocok dengannya. Petik 2. Nyonya muda Liu memang hebat. Hampir tidak ada yang mampu memblokir 3 gerakan secara total. Petik 2. Diskusi sedang ramai di depan City Lord's Mansion. Pada saat ini, putri misterius penguasa kota berdiri di atas panggung tertutup gaun putih. Dia seperti seorang dewi. Hanya sosoknya saja yang membuat semua orang berpikir. Dia mengenakan jilbab, hanya memperlihatkan matanya yang berair dan memberi kerumunan perasaan tenang dan tenang. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilannya, auranya sendiri membuat hati kerumunan berdebar. Dalam hal aura saja, tidak ada wanita yang Zhao Feng tahu bisa dibandingkan dengan menggunakan yang ini. Secara naluriah, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat wajahnya. Meskipun dia tidak membuka kekuatan garis keturunannya, itu masih bisa menembus sebagian kecil. Tapi yang membuat Zhao Feng kaget adalah bahwa jilbab yang dikenakan oleh putri tuan kota tampaknya mengandung kekuatan misterius yang membuat kemampuannya gagal. Selanjutnya, Liu Qinxin tampaknya merasakan sesuatu. Tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, putri mata tuan kota masih mendarat di atasnya. Setelah semua, penampilan satu mata bermata biru Zhao Feng sangat luar biasa. Karena Liu Yuan memimpin jalan, Zhao Feng segera berjalan langsung ke panggung menyaksikan sisi Lord City. Yang ini menyapa Paman Liu. Liu Yuan adalah anak tiri dari kepala keluarga Liu dan pergi untuk menyambut tuan kota sambil memperkenalkan Zhao Feng. Penguasa kota menganggukkan kepalanya dengan lemah dan melirik Zhao Feng. Yang terakhir segera merasakan tekanan yang sebanding dengan Gunung Tai, naksir dia. Pandangan sekilas dari penguasa kota hampir menghancurkan kekuatan sejatinya. Lord Lake City banjir ini setidaknya telah mencapai realem mistik benar atau bahkan mungkin lebih tinggi. Sudah pasti bahwa tidak ada seorang pun di 13 negara yang cocok dengannya. Petik 2. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan dengan tenang membungkuk ke arah tuan kota. Wajah tuan kota ditulis dengan pujian, orang-orang fana mengatakan bahwa melalui para pemuda datanglah para pahlawan. Beastamers muda seperti itu memang langka. Petik 2. Zhao Feng hanya bisa menjawab dengan hormat. Dia yakin bahwa penguasa kota telah melihat bahwa sumber energi mentalnya jauh lebih besar daripada yang lain dan bahkan kekuatan garis keturunannya mungkin telah terdeteksi. Hehe, kamu pasti di sini untuk pertempuran tunangan kan? Dewa kota danau yang banjir penuh senyum. Zhao Feng segera cegukan dan hampir jatuh. Bab 258 Pengantin Wanita 1. Kamu pasti di sini untuk pertempuran tunangan kan? Lord Floating Lake City penuh senyum yang membuat jantung Zhao Feng berdetak kencang. Apa yang dia takuti datang.
Saat ini, penguasa kota yakin bahwa Zhao Feng ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran tunangan, tetapi jika Zhao Feng menolak, itu akan membuat penguasa kota nol di depan semua orang. Dalam keluarga Flooding Lake Liu, penguasa kota jelas merupakan salah satu orang yang paling kuat dan bahkan telah melampaui kepala keluarga Liu. Penguasa kota biasanya adalah ahli dari keluarga Liu yang memiliki kemampuan untuk memerintah daerah ini. Lagi pula, ada banyak kekuatan di daerah Danau Banjir dengan dua kekuatan tepat di bawah keluarga Liu. Hehe, mata Paman Liu memang tajam. Saudara Zhao memang tertarik. Petik 2. Liu Yuan memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk matanya. Tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah kepada penguasa kota pada kesempatan besar. Melakukan hal itu akan sama dengan menyinggung seluruh keluarga Danau Flooding Lake. Zhao Feng bersumpah dalam hatinya. Dia memiliki perasaan yang telah dia rencanakan, tetapi yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah mengangguk. Aku memang sedikit tertarik, tetapi yang ingin kulakukan hanyalah melihat seperti apa penampilannya. Sedangkan untuk pertempuran, junior ini tidak berani berpartisipasi. Petik 2. Dia memberi wajah kepada penguasa kota dengan mengatakan bahwa semua yang dia inginkan adalah melihat penampilannya. Selanjutnya kalimat terakhirnya memberinya langkah mundur. Aku merasa bahwa kita akan bergaul dengan orang kedua saat kita bertemu. Ini adalah hari terakhir, kamu akan bertarung setelahnya, oke. Petik 2. Tuan kota tersenyum dan bertanya. Mendengar ini, Zhao Feng hampir pingsan. Mengapa Dewa Danau Kota yang banjir ini tidak membiarkannya pergi? Liu Yuan tertawa di dalam hatinya dan membawa Zhao Feng ke tribun penonton. Di tribun penonton wajah Zhao Feng sedikit tidak wajar. Dan di sisi lain, Dewa Danau Kota yang banjir memiliki senyum main-main di bibirnya, untuk dapat menjadi penjinak binatang pada usia muda dan memiliki sumber energi mental yang besar serta aura garis keturunan kuno itu bahkan lebih kuat dari keluarga Liu kami. Bagaimana saya bisa membiarkan orang jenius seperti itu lewat? Petik 2. Itu dia. Sejak dia melihat Zhao Feng, penguasa kota telah menemukan potensinya. Budidaya tuan kota itu tak terukur dan memiliki garis keturunan sendiri sehingga dia bisa merasakan garis keturunan Zhao Feng tanpa yang terakhir memperhatikan. Di Canopy Great Country, hampir setiap keluarga besar memiliki garis keturunan, dan untuk mempertahankan garis keturunan ini, sebagian besar akan memilih orang dengan garis keturunan. Mereka yang memiliki garis keturunan adalah bangsawan, yang melampaui orang normal karena garis keturunan mereka. Dan para bangsawan jelas menikahi para bangsawan. Menjadi seseorang yang memiliki warisan garis keturunan dan memiliki sumber energi mental yang besar pada usia yang begitu muda, Lord Siti mengarahkan matanya pada Bistamer ini. Zhao Feng yang malang sangat frustrasi ketika duduk di kursi penonton. Dengan kecerdasannya, dia hampir mengerti mengapa Tuan Kota Danau Banjir ini seharusnya tidak memaksaku menikahi putrinya, kan? Zhao Feng berpikir dalam hatinya tetapi memikirkannya. Mengapa tidak merencanakan rencana untuk rencana ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah putri penguasa kota adalah orang yang ia cari atau tidak, dan dengan budidaya langit ke-6 Zhao Feng, ia mungkin bukan pasangannya. Jika dia kalah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi calon suami. Petik 2. Berpikir sampai di sini Zhao Feng merasa lebih baik. Tepat pada titik waktu ini, seorang laki-laki besar dengan rambut merah melangkah ke atas panggung. Garis merah muncul di lengannya. Ini Tiankui keluarga Song. Liu Yuan sedikit tergerak saat menatap pria besar itu. Mata kiri Zhao Feng menatap lengan Zong Tiankui dan menyadari bahwa garis merah itu bukan tato tetapi berasal dari kekuatan garis keturunan. Zong Tiankui adalah salah satu dari 10 keajaiban kota Danau Banjir dan berasal dari salah satu dari 3 kekuatan besar keluarga Zong. Bahkan orang-orang dari keluarga Zong akan datang. Kerumunan dari bawah panggung berdiskusi. Hari ini adalah hari ke-7 dan terakhir. Ada sedikit orang yang naik tetapi masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Zong Tiankui adalah pemuda yang kuat. Kinya setengah langkah roh sejati telah mencapai 60% dan memiliki warisan garis keturunan. Zhao Feng tidak bisa secara akurat mengukur kekuatan orang ini, tetapi dia yakin bahwa bahkan jika dia keluar semua, kemungkinan menang rendah. Zong Tiankui berdiri di atas panggung dan rambut merahnya seperti api. Pada saat yang sama, garis-garis merah di lengannya menyala. Gelombang. Aura Zong Tiankui meletus seperti letusan gunung berapi dan panas membakar membuat mulut para penonton di bawah kering. Maaf. Tubuh Zong Tiankui terbenam dalam cahaya merah, dan seperti raksasa yang menyala-nyala,
dia menyerbu ke arah Liu Qinxin yang berpakaian putih. Mata Liu Qinxin masih tenang dan sikat rambut giok muncul di tangannya. Sikat rambut giok. Jantung Zhao Feng berdetak kencang saat dia ingat setengah dari sikat rambut giok yang diberikan Penatua. Sikat rambut giok di depan matanya memiliki aura yang unik dan cahaya hijau muncul. Garis-garis cahaya hijau muncul di udara dalam berbagai bentuk. Garis lurus, lengkung, lingkaran. Masing-masing lampu ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan langit ketujuh dan dapat dengan cepat menghancurkan dinding kota normal. Kekuatan dari masing-masing coretan ini sebanding dengan benih niat pedang Chang Yuyue dalam hal kekuatan, dan semuanya datang sekaligus. Hati Zhao Feng bergetar, kekuatan Liu Qinxin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak heran dia berani bertarung untuk calon suaminya. Pada generasi ini dan di daerah Danau Banjir saja, sulit untuk menemukan seseorang yang setara dengannya. Namun, kekuatan Zhong Tiankui juga tidak bisa diremehkan. Aura menyalanya menyebar keluar dan benar-benar memblokir serangan kepala Liu Qinxin. Dalam waktu singkat, Liu Qinxin memiliki keuntungan tetapi Zhong Tiankui tidak kalah. Ini adalah perselisihan antara para jenius dari Canopy Great Country. Zhao Feng tertegun, hanya Zhong Tiankui saja yang mampu menyapu semua jenius dari 13 negara. Tapi memikirkannya, kemajuan budidaya area Danau Banjir telah jauh melampaui 13 negara. Hanya kekuatan keluarga Danau Flooding Lake saja yang bisa menghancurkan 13 klan sendirian, dan ada 2 pasukan lain di sini dengan banyak klan dan keluarga. Setelah bertukar selusin gerakan, sikat rambut giok di tangannya melambai. Seketika, seberkas cahaya hijau yang lebih panjang muncul, dan ujung-ujungnya ditutupi oleh cahaya perak yang misterius. Dengan Peng, Zhong Tiankui dikirim terbang dengan kekuatan tak terukur dan luka berdarah tersisa di bahunya. Kekuatan macam apa itu untuk bisa menembus Flaming Dragon Protective Body saya dengan begitu mudah? Zhong Tiankui bangkit dari tanah dengan wajah pucat. Meskipun dia adalah salah satu dari 10 prodigis di kota Danau Banjir, dia bukan pertandingan putri tuan kota. Dari awal sampai sekarang, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya karena dia tidak pernah muncul. Hanya sampai baru-baru ini ketika penguasa kota ingin menjadi tuan rumah pernikahan putrinya, mereka tahu seorang jenius telah muncul. Setelah Zhong Tiankui kalah, tidak ada yang naik. Laki-laki di bawah panggung memiliki wajah merah dan tidak berani mengangkat kepala. The Flooding Lake City adalah kota besar dan merupakan tempat di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Namun, pada saat ini, laki-laki dari generasi yang lebih muda telah diinjak oleh seorang wanita. Kakak Liu, Anda adalah anak tiri dari kepala keluarga sehingga Anda tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mengapa kamu tidak pergi tantangan? Petik 2. Zhao Feng melirik Liu Yuan dengan rasa ingin tahu. Liu Yuan tersenyum pahit, Zhong Tiankui berada di peringkat 3 teratas dari 10 prodigis dan aku di bawahnya. Saya sudah kalah dari Qinxin beberapa hari yang lalu. Petik 2. Zhao Feng mengerti. Liu Yuan adalah anak tiri dari kepala keluarga, dan jika dia dapat menikahi putri tuan kota, dia akan dengan mudah dapat memasuki inti keluarga Liu. Namun, putri tuan kota terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, Zhao Feng juga berpikir dia tidak bisa mengalahkannya. Bahkan Zhong Tiankui yang memiliki kekuatan garis keturunan dan setengah langkah terus Spirit Realm telah hilang. Zhao Feng hanya di langit ke-6 sekarang. Selama setengah hari berikutnya, para pemuda sesekali datang untuk menantang tetapi dikalahkan dalam 1 atau 2 langkah. Melihat pemuda yang kusut, keringat dingin muncul di tangan Zhao Feng. Yang lebih menyebalkan lagi adalah senyum tuan kota terhadapnya. Melihat matahari akan turun dan pertempuran akan segera berakhir. Tolong akhiri sudah. Petik 2. Zhao Feng merasa seolah-olah hari ini adalah tahun yang panjang. Dari situasi saat ini, bahkan jika dia pergi ke sana, tidak ada peluang baginya untuk menang. Tahap terakhir. Tahap sparring sangat tenang. Putri penguasa kota, Liu Qinxin berdiri di sudut panggung sparring diam-diam. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk saat ini sehingga sikapnya baik. Dewa Danau Kota yang banjir menghela nafas. Tiba-tiba matanya berputar ke pemuda berambut biru. Dari saat aku melihatmu, aku tahu kita akan akrab. Jangan mengecewakanku. Petik 2. Senyum lucu muncul di wajah tuan kota. Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Siapa yang akan cocok dengan Anda? Tetapi di bawah pandangan orang banyak dia tidak bisa menolak keinginan tuan kota. Oh well,
Aku tidak bisa mengalahkan kekuatannya. Yang perlu saya lakukan adalah memeriksa apakah dia orangnya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar dan memperhatikan sikat rambut giok di tangan Liu Qinxin. Terlepas dari kenyataan bahwa usianya sedikit lebih muda, budidaya dan hobinya cocok dengan persyaratan. Terutama sikat rambut giok, itu mirip dengan yang dimiliki Zhao Feng. Bahkan jika Liu Qinxin ini bukan yang ditemukan Zhao Feng, pasti akan ada koneksi. Kakak Zhao, pergi dan nikahi putri tuan kota. Ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang iri. Petik 2. Liu Yuan bercanda. Zhao Feng berbaring santai ke panggung sparring. Sepasang mata Liu Qinxin mendarat di Zhao Feng dengan penuh minat. Pada saat yang sama suara yang cerah terdengar, ini adalah penjinak bis muda, Zhao Feng. Yang diinginkan Master Zhao adalah melihat putri dari tampang tuan kota dan datang terutama untuk berpartisipasi. Petik 2. Kerumunan di bawah ini langsung berdebat. Penjinak binatang muda, berpartisipasi hanya untuk melihat penampilannya. Zhao Feng hampir memuntahkan seteguk darah. Kata-kata hormatnya telah diucapkan kepada publik. Pada saat ini, bahkan Liu Qinxin menatapnya dengan cara yang aneh. Bab 259 Pengantin Wanita 2. Mendengar teriakan orang banyak, Zhao Feng terdiam. Dia berpikir tentang bagaimana dia telah menyapu seluruh generasi muda dari 13 negara. Apakah dia akan kalah dari seorang gadis di sini? Dia menarik napas ringan dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak ada retret, maka mengapa tidak menggunakan rencana untuk mengalahkan rencana ini? Pertama, kata-kata tuan kota tidak bisa dilawan. Kedua, dia ingin melihat apakah dia adalah orangnya. Liu Qinxin yang berpakaian putih berbicara dengan penuh minat, Tuan Zhao berasal dari jauh. Ini membuat Qinxin merasa senang. Selama Anda bisa mengalahkan Qinxin, lalu bagaimana jika Anda ingin melihat saya? Aku akan rela memberimu semuanya sendiri. Petik 2. Suara Liu Qinxin berisi nada main-main yang menyebabkan orang banyak tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang percaya seorang pemuda di langit ke-6 bisa mengalahkan Qinxin. Dari para penantang, budidaya Zhao Feng dapat dikatakan sebagai dasar batu. Setelah menonton pertarungan Liu Qinxin, bahkan Zhao Feng harus mengakui ada celah besar di antara keduanya. Jika itu dalam pertempuran hidup mati, Zhao Feng yakin dia bisa mundur tanpa cedera dan bahkan membalikkan situasi. Tapi sekarang, itu adalah bentrokan langsung. Qinxin, penjinak bis muda ini adalah tamu terhormat keluarga Liu. Umur dan kultivasinya lebih rendah dari Anda. Bisakah Anda menekan kultivasi Anda? Petik 2. Lord Lake City yang banjir tiba-tiba berkata. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan sekali lagi berdebat. Apa jenis latar belakang yang dimiliki bis tamer muda ini untuk membuat City Lord memandangnya secara berbeda? Ini, seperti keinginan ayah. Qinxin akan membatasi kultivasinya ke langit ke-7. Petik 2. Mata Liu Qinxin berkerut saat dia melirik ke arah Zhao Feng, tetapi segera menjadi normal. Dia jelas tidak menganggap Zhao Feng sebagai lawan sejati. Dalam hal kekuatan, Zhao Feng jauh lebih lemah dari lawan sebelumnya. Meskipun ada beberapa perlawanan di antara kerumunan, penguasa kota dan putrinya telah mencapai kesepakatan sehingga tidak masalah. Selanjutnya, di mata mereka, bahkan jika Liu Qinxin menekan kultivasinya ke langit ke-7, dia bisa menghancurkan Zhao Feng. Mendengar ini Zhao Feng hampir mengutuk keras. Mengapa City Lord bersikap lunak padanya? Jika Liu Qinxin menekan kultivasinya ke langit ke-7, peluang Zhao Feng untuk menang mencapai 50%, dan jika dia menahan, itu pasti tidak akan luput dari mata berapi-api City Lord. Lady Qinxin tidak perlu bersikap sopan. Saya lebih suka melihat kekuatan Anda yang tidak terkendali sehingga bahkan jika saya kalah, saya tidak akan mengeluh atau mengeluh. Petik 2. Zhao Feng segera menolak. Liu Qinxin tersenyum dan memberi Zhao Feng ulasan yang lebih tinggi. Jika itu adalah beberapa pemuda lain, mereka mungkin menyukai kenyataan bahwa dia menekan kultivasinya. Tidak hanya mereka akan mendapatkan kecantikan, mereka juga akan menjadi menantu tuan kota. Mulai. Suara cerah terdengar, orang yang berbicara berada di alam roh sejati. Begitu kata-kata selesai, Zhao Feng ringan menamparkan tas perak di pinggangnya dan memanggil Azure Sharp Swallow. Azure Sharp Swallow memekik dan berubah menjadi blur biru yang melesat ke arah Liu Qinxin. Dalam hal kecepatan, Azure Sharp Swallow berada di puncak di antara 7 skis, dan di bawah kendali Zhao Feng, rute serangan Swallow semuanya sempurna. Zhao Feng mundur dan menjaga jarak yang sehat antara dirinya dan Liu Qinxin. Pada saat ini,
dia akan menggunakan metode Beast Tamer untuk bertarung. Liu Qinxin dengan ringan berteriak dan mengirimkan garis cahaya hijau ke arah Azure Sharp Swallow. Ekspresi Zhao Feng bergerak, serangan Liu Qinxin bisa berubah di udara. Tingkat kelincahan ini telah melampaui batas langit ketujuh, biasanya hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa melakukan ini. Meskipun kultivasi Liu Qinxin telah ditekan ke langit ketujuh, wawasan dan keterampilannya masih tetap ada. Yang terjadi hanyalah kekuatannya berkurang setengahnya. Ledakan, Azure Sharp Swallow mengepakkan sayapnya dan berhasil memblokir serangan Liu Qinxin. Itu berhenti sejenak sebelum melesat ke belakang Liu Qinxin. Azure Sharp Swallow sangat lincah dan tampaknya memiliki kecerdasan manusia. Meskipun kultivasi Liu Qinxin ditekan, dia masih bisa membawa bahaya yang kritis bagi burung walet. Namun, dengan Zhao Feng mengendalikan burung itu, kecepatan, kelincahan dan pelanggaran swallow telah mencapai batas maksimumnya dan dapat melarikan diri setiap saat. Setelah bertukar pukulan untuk jangka waktu tertentu, para penonton melihat Beast Tamer muda dalam cahaya yang berbeda. Ekspresi Zhao Feng serius, tindakan Liu Qinxin semuanya kasual dan belum menggunakan semua kekuatan sejatinya. Dia masih belum menggunakan sikat rambut giok. Mata Zhao Feng berkilauan dan busur biru gelap muncul di tangannya. Di tengah adalah tanda Lotus Es. 3 panah muncul di Lohou Bo. Busur. Para penonton yang menonton tersenyum samar, tidak terkejut. Busur cocok untuk Beast Tamers karena hewan peliharaan mereka akan menjadi pelindung daging sementara mereka akan mendukung dari jauh. Beng gelombang Sou-Sou. Panah Lohou melesat di udara dan di tengah gemuruh guntur, tiba-tiba menerobos penghalang suara, menyebabkan aliran dingin yang menembus ke cacat kecil Liu Qinxin. Ketika Zhao Feng mengeluarkan Lohou Bow, Liu Qinxin berhenti meremehkan yang pertama. Lohou Bow Zhao Feng berisi Lightning Inheritance dan akan menciptakan aliran dingin yang akan mempengaruhi kecepatan lawan. Meskipun panah Lohou tidak bisa melukai Liu Qinxin, itu bisa mengalihkan perhatiannya, menyinkronkan dengan sempurna dengan Azure Sharp Swallow. Dalam waktu singkat, Zhao Feng berhasil berhadapan melawan Liu Qinxin. Selama cacat kecil muncul di tubuh Liu Qinxin, panah akan menembak langsung ke arah daerah itu dan akan menyinkronkan dengan Swallow Azure Sharp. Liu Qinxin ini tidak sederhana. Tidak termasuk kekuatan garis keturunan saya telah menggunakan semua kekuatan saya tetapi itu masih tidak bisa merawatnya. Petik 2. Zhao Feng sangat waspada. Sua. Sikat rambut giok muncul di tangan Liu Qinxin sekali lagi dan membentuk garis-garis hijau yang menghalangi panah serta Azure Sharp Swallow saat menyerang Zhao Feng pada saat yang sama. Sosok Zhao Feng melintas seperti ilusi. Dia masih bisa menembakkan Lohou Bow dan mengendalikan Azure Sharp Swallow saat bepergian dengan kecepatan tinggi. Bisa dikatakan dia melakukan 3 hal dengan satu pikiran. Tidak hanya itu, pelanggaran Zhao Feng menjadi lebih kuat. Lohou Bow dan Azure Sharp Swallow saling memuji dengan sempurna. Liu Qinxin merasa bermasalah ketika penanamannya ditekan ke langit ketujuh. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya segera dan langsung menyerang Beast Tamer sendiri, itu akan mengakhiri pertempuran langsung. Liu Qinxin menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa dia telah meremehkan musuh. Pemuda di depannya adalah Beast Tamer yang berada di Sky ke-6, namun memiliki kemampuan untuk bertukar pukulan dengan seseorang di setengah langkah True Spirit Realm. Kerumunan yang menonton menghela nafas dan berseru. Jika ini terus berlanjut, Zhao Feng akan menjadi orang yang paling mungkin berhasil. Lord City Danau Banjir duduk di kursi penonton dengan senyum di wajahnya, bocah ini memiliki keterampilan memanah yang tepat. Jika kultivasi Qinxin tidak terbatas pada 7 Sky, pemenangnya akan sulit untuk diputuskan. Petik 2. Penguasa kota akhirnya melihat secercah harapan. Tampilan Zhao Feng telah melampaui imajinasinya. Kekuatan Beast Tamer, keterampilan memanah, dan penggunaan petir semuanya telah mencapai titik di mana orang lain hanya bisa menghela nafas. Di antara orang seusianya itu kekuatan Zhao Feng bisa berada di atas area danau banjir. Tapi Qinxin mungkin tidak akan kehilangan ini dengan mudah. Ekspresi Lord Kota Danau Banjir itu tenang. Tepat pada saat ini, Liu Qinxin melambaikan sikat rambut gioknya, dan tepi serangan hijau ditutupi dengan perak misterius. Hu gelombang. Rambut Liu Qinxin seperti air terjun yang mengalir saat kerudungnya berhembus dengan lembut. Lampu perak muncul di matanya. Warnanya seperti ruang tanpa batas, dingin dan tenang. Kekuatan garis keturunan. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Selain kekuatan serangan dari sikat rambut giok yang dipancarkan,
cahaya tampaknya datang dari ruang kuno yang hancur ke bawah. Kekuatan garis keturunan, dan warisan garis keturunan kuno. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng mendidih. Weng gelombang. Lapisan cahaya biru samar berputar di sekitar tubuhnya seperti tato. Tampaknya dari zaman kuno, tua dan mulia sementara mengandung beberapa kejahatan di dalamnya. Beng gelombang Sou-Sou. Busur Lohou menembus udara dan membawa bayangan merah biru samar yang menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Peng gelombang 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 gelombang. Bentrokan antara kekuatan garis keturunan menyebabkan arai pelindung beriak. Para penonton di bawah terpana. Warisan garis keturunannya bahkan lebih murni dari Qinxin. Tuhan kota danau yang banjir sangat gembira. Liu Qinxin hanya merasakan kekuatan garis keturunannya sedikit bergetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun jumlah kekuatan keturunannya melebihi kekuatan Zhao Feng, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pertempuran meningkat ke puncaknya. Zhao Feng menggunakan Lohou Bow-nya untuk memuji Azure Sharp Swallow dan terus mengenakan Liu Qinxin. Liu Qinxin telah menggunakan semua kekuatannya yang dia bisa di langit ketujuh dan lapisan es muncul di pakaian putih salju. Tentu saja, jika pertempuran ini berlanjut, Zhao Feng masih akan kalah karena tingkat pemulihan Liu Qinxin dan jumlah True Force keduanya melebihi milik Zhao Feng. Jika aku tidak habis-habisan sekarang, peluangku untuk menang akan turun sebesar 5%. Saat ia sampai pada kesimpulan ini, Zhao Feng mulai mengeluarkan kekuatan sejati dengan cepat. Jika kekuatan sejatinya dikeluarkan, ia akan kehilangan kehormatan. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul dari tas pet spiritual dengan bintang di matanya. Cegukan itu lalu mengambil minuman dari termos yang lebih besar dari dirinya sendiri. Para penonton dan mereka yang terlibat pertempuran bingung. Mungkinkah dia memiliki hewan peliharaan yang kuat? Ekspresi Liu Qinxin sedikit berubah. Miao miao, kucing kecil pencuri meletakkan termos pergi kemudian mulai mabuk berjalan lambat. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Hati Zhao Feng melompat. Kucing kecil pencuri itu tercium aroma anggur dan berjalan di panggung seolah-olah tidak tahu apa yang dilakukannya. Bentrokan antara dia dan Liu Qinxin bisa merobek kultivator normal di langit ke-6 atau ke-7. Langkah mabuk, hanya mata Lord Lake City Flooding yang tidak biasa. Langkah kaki kucing pencuri kecil itu tampak aneh tetapi sepertinya mengandung sesuatu yang melampaui alam. Dalam setiap gerakan, itu menghindari bentrokan paling kuat. Bab 260 Suami Masa Depan. Bentrokan antara Zhao Feng dan Liu Qinxin menciptakan gelombang kekuatan yang kuat yang membuat riak pelindung. Dalam situasi ini, bahkan para ahli di Sky 6 dan 7 kemungkinan besar akan mati. Namun, pada saat ini, seekor kucing abu-abu seukuran telapak tangan berjalan ke lingkaran pertempuran, gemetar dan berayun. Ini menyebabkan beberapa gadis menonton berteriak dengan ngeri. Kucing kecil pencuri itu bertingkah seperti sedang berjalan di atas tali. Kesalahan sekecil apapun berarti kematian. Gumpalan petir dan gelombang kejut meledak di seluruh panggung. Suara ledakan terdengar hampir setiap detik. Gulu gelombang, kucing kecil pencuri itu jatuh ke lantai dan menghindari pedang-pedang ki hijau yang mengayun di atas kepalanya. Itu kemudian segera berguling di tanah dan menghindari busur petir. Bahkan Zhao Feng dan Liu Qinxin, yang berkelahi, berkeringat dingin untuk kucing kecil pencuri itu. Jangan gegabah, teriak Zhao Feng. Kucing kecil pencuri itu memiliki hubungan misterius dengannya. Tetapi pada saat ini, kucing itu mabuk dan kesadarannya kabur, karenanya tidak mendengarkannya. Itu benar-benar mabuk. Wajah Zhao Feng berkedut. Mencermati kucing kecil pencuri itu, kondisinya aneh. Bukan hanya mabuk, itu telah memasuki kondisi aneh. Kemabukan, kucing itu tampaknya telah memasuki tulang kecil pencuri kucing dan itu akan menggunakan naluri dasar seperti menghindari atau menghindari untuk melarutkan serangan. Adegan mengejutkan muncul di panggung. Zhao Feng dan Liu Qinxin berkelahi habis-habisan dan seekor kucing mabuk kecil terpincang-pincang di antara keduanya, kadang-kadang cegukan. Liu Qinxin merasa ada sesuatu yang salah dan waspada pada awalnya, tetapi dia menemukan bahwa kucing kecil pencuri itu dalam keadaan buram, seolah-olah itu mabuk dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Selain itu, ada urgensi di wajah Zhao Feng yang berarti bahwa bahkan pemiliknya tidak bisa mengendalikannya. Waktu berlalu dengan lambat, keduanya sudah terbiasa dengan keberadaan kucing pencuri kecil dan mereka tidak peduli dengan itu. Selain itu, kucing kecil pencuri itu hanya seukuran telapak tangan dan mudah diabaikan,
tetapi masih ada beberapa gadis muda yang memperhatikannya. Kucing yang imut. Kucing itu terlalu keren. Bintang-bintang tampak keluar dari mata gadis itu ketika mereka tertarik pada kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu kelihatannya mabuk dan canggung, tetapi dalam kenyataannya, ia sangat lincah, tidak menerima satu goresan luka pun sejauh ini. Mungkin itu sendiri tidak menyadari bahwa itu menarik beberapa penggemar. Di mimbar yang menyaksikan, Lord Lake City Flooding menatap kucing pencuri kecil untuk sementara waktu dengan alis berkerut. Dia bisa dengan mudah melihat potensi garis keturunan Zhao Feng, tetapi tidak seperti kucing pencuri itu. Mungkinkah itu spesies aneh dari surga dan bumi? Benar-benar baru lahir tetapi untuk bisa mendapatkan wawasan tentang langkah mabuk. Kucing kecil yang mabuk, hehe, Tuan Kota menjadi lebih tertarik. Tindakan kucing pencuri kecil itu membuatnya menatap Zhao Feng dengan perspektif yang lebih baik. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kucing pencuri kecil itu masih peliharaan Zhao Feng. Segera, 1 jam berlalu dan kekuatan sejati Zhao Feng telah menurun secara dramatis. Pada kenyataannya, dia tidak mempertahankan kekuatan sejati dan sebaliknya, dia telah membelanjakannya secara signifikan. Di sisi lain, Liu Qinxin masih santai, dia memiliki kultivasi setengah langkah Real Spirit Realm yang berarti bahwa dia bisa bertahan lebih lama. Jika aku terus seperti ini, aku bisa kalah. Pikir Zhao Feng. Dia tidak ingin menang dan tidak memiliki peluang tinggi untuk melakukannya juga. Pada saat ini, mata Zhao Feng berbinar saat dia menatap kerudung putih yang menutupi wajah Liu Qinxin. Gadis ini sangat misterius dan suka bepergian, dia juga memiliki sikat rambut yang mirip dengan penatua pertama. Bahkan usianya tidak pasti. Alis Zhao Feng bangkit. Mungkinkah Liu Qinxin ini terkait dengan orang yang dia cari? Atau apakah dia orangnya? Jika aku bisa melihatnya, itu akan jauh lebih baik. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir tetapi tahu bahwa itu sangat tidak mungkin. Situasi saat ini tidak baik untuknya. Jika mereka melanjutkan, kekuatan sejatinya akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Namun, Liu Qinxin semakin berani saat itu. Dia telah sepenuhnya di atas angin. Dalam keadaan normal, ketika Liu Qinxin telah menekan kultivasinya ke langit ketujuh dan Zhao Feng bertindak lebih ganas pada jam pertama, ia masih memiliki peluang untuk menang. Tetapi karena dia tidak ingin menang, dia sengaja mengeluarkan kekuatan sejatinya. Memindai melintasi panggung, Zhao Feng tiba-tiba menemukan kucing kecil pencuri. Kucing kecil pencuri itu masih melakukan langkah mabuk, tapi dia menatap Zhao Feng dengan puas. Kesempatan bagus. Kucing pencuri kecil itu kebanyakan sudah bangun sekarang. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan sukacita. Jika kucing kecil pencuri itu terjaga, Zhao Feng bisa memberikan perintah sederhana untuknya. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu mengerti maksud Zhao Feng dan tiba-tiba berbalik ke arah Liu Qinxin. Liu Qinxin langsung menekan Zhao Feng dan terbiasa dengan keberadaan kucing pencuri kecil itu sehingga mengabaikannya. Hanya sampai kucing pencuri kecil itu 5-6 meter jauhnya Liu Qinxin menjadi waspada. Pada saat ini, mabuk kucing pencuri kecil itu jelas telah memudar lebih dari setengah dan melesat langsung ke arahnya. Sua, dalam sekejap, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Beberapa penonton mulai berteriak, mereka terutama adalah gadis-gadis muda. Beng gelombang Sou-Sou. Senyum tipis meringkuk di bibir Zhao Feng dan dia beredar kekuatan garis keturunannya dan menembakkan Lohou Bow-nya. Pada saat yang sama, Azure Shard Swallow menerkam dengan ganas ke arahnya. Tembus pandang, mata Liu Qinxin setenang air dan menghadapi serangan Zhao Feng sambil menyebarkan sense spiritualnya untuk memindai dalam radius 10 meter. Meskipun dia berada di setengah langkah Real Spirit Realm, kekuatan sense spiritualnya tidak lebih lemah daripada yang ada di True Human Rank dan dia dapat dengan mudah mengungkap ilusi dan yang tidak terlihat. Namun, Liu Qinxin menjadi panik pada saat berikutnya. Sense spiritualnya tidak menemukan jejak kucing kecil pencuri itu. Miao miao, sebuah meong terdengar tepat di sebelah telinganya dan Liu Qinxin merasakan seekor kucing abu-abu seukuran telapak tangan muncul di bahunya. Apa? Tidak hanya Liu Qinxin terkejut, bahkan Tuan Kota dan para ahli di ekspresi True Spirit Realms berubah. Pada saat ini, Liu Qinxin tertegun. Kucing kecil pencuri itu menertawakannya, lalu seperti pelawak, ia merobek jilbabnya. Sua, di balik tabir itu ada wajah cantik. Hidung, alis, bibir,
dan giginya seperti kesempurnaan. Kecantikannya membuat orang lain tidak bisa bernafas, dia seperti seorang dewi dalam sebuah lukisan. Pada titik ini, kerumunan menjadi sunyi senyap. Penonton yang tak terhitung jumlahnya bungkuk, mata mereka bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Terlihat gemetar jiwa bahkan membuat Zhao Feng bingung untuk sementara waktu, tapi itu segera digantikan oleh kekecewaan. Liu Qinxin di depannya jauh lebih muda dari yang dia bayangkan, dia tidak tampak jauh lebih tua dari Zhao Yufei. Pada saat ini, wajah gadis itu dipenuhi kejutan yang dengan cepat digantikan oleh rasa malu dan lapisan merah menutupi pipinya. Melalui tindakan ini, orang bisa mengatakan bahwa dia belum tua. Tapi entah bagaimana, Zhao Feng merasakan kemarahan dan kebencian dari Liu Qinxin ketika yang terakhir menatapnya dengan emosi yang kompleks. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dan langsung menghilang dari bahu Liu Qinxin. Detik berikutnya, aura kuat dari setengah langkah Realm Spirit Realm terpancar dari Liu Qinxin saat auranya meledak dan rambutnya melayang. Zhao Feng merasa sulit bernapas dan pada saat ini, kekuatan sejatinya telah dikeluarkan. Jika Liu Qinxin memutuskan untuk menyerang, sekarang akan sulit baginya untuk mundur tanpa terluka. Emosi Liu Qinxin tidak stabil dan matanya sangat kompleks. Kamu melepas cadar saya. Zhao Feng agak linglung, tapi untungnya, Liu Qinxin berhasil mengendalikan emosinya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul kembali di bahu Zhao Feng dan kemudian mengeluarkan koin tua yang terlempar ke udara. Ding, koin kuno itu mendarat di kaki kucing pencuri kecil itu dan seketika, yang terakhir itu sepertinya menyadari sesuatu dan melintas ke dalam tas pet spiritual. Di atas panggung, hanya ada Zhao Feng dan Liu Qinxin yang malu, benci, dan marah. Kucing kecil pencuri ini, Zhao Feng menggertakkan giginya, dia tahu bahwa saat kucing kecil pencuri itu merasakan ada sesuatu yang salah, itu akan hilang. Dan pada titik waktu ini, suasana hati Liu Qinxin jelas tidak baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyaksikan penampilan Anda, tetapi yang ini merasa bersalah karena tidak dapat menjadi pasangan Anda. Zhao Feng segera membungkuk dalam kekalahan. Tidak sulit bagi siapapun untuk melihat bahwa Zhao Feng bukan pertandingan Liu Qinxin. Sudah mulia baginya untuk bertarung begitu lama dan bahkan menarik putri kerudung tuan kota. Yang ini akan pergi sekarang. Zhao Feng tersenyum dan berubah menjadi busur petir yang melintas jauh dari panggung. Para penonton hanya tersenyum dan menatap Zhao Feng dengan mata baik, tidak memiliki niat untuk menghentikannya. Ayah, Liu Qinxin memandang tuan kota dengan malu. Hentikan dia, Lord Lake City yang banjir berteriak dan surga tampak bergetar. Suaranya sekuat guntur. Zhao Feng, yang tengah berlari, merasakan sosoknya membeku dan dia hampir memuntahkan darah. Aura dahsyat menimpanya dan itu membuat kekuatan sejatinya hampir berhenti mengalir. Sua, dua ahli di alam roh sejati segera pergi dan memegang Zhao Feng. Yang terakhir tahu bahwa perlawanan sia-sia dan langsung berteriak, yang ini bukan pertandingan Lady Liu. City Lord, untuk apa ini? Petik 2, haha, untuk menjadi menantu, jangan panik. Karena Anda melepas cadar, Anda ditakdirkan untuk menjadi suaminya. Petik 2, Dewa Danau Kota yang floating tersenyum dan memberi isyarat kepada dua ahli True Human Rank untuk melepaskan Zhao Feng. Suami masa depan, Zhao Feng sepenuhnya linglung. Apa yang sedang terjadi? Pada titik ini, Liu Qinxin telah mengenakan kembali kerudung dan mendarat di sebelah tuan kota saat dia melihat Zhao Feng dengan mata yang tidak mau dan malu. Bisakah tuan kota menjelaskan? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Sejak mereka bertemu, penguasa kota telah memperhitungkannya, membuatnya menghadiri perkelahian lalu membuat Liu Qinxin menekan kultivasinya dan sekarang memberinya gelar calon suami. Tuan Liu Qinxin memberitahunya sebelum dia meninggal bahwa pria yang pertama kali melepas jilbabnya akan menjadi pasangannya yang ditakdirkan. Tuhan kota danau yang banjir sangat gembira. Saat dia melihat Zhao Feng, dia telah membuat rencana dan yang terakhir mengejutkannya. Dan sekarang, Zhao Feng adalah orang yang telah membuka kerudung Liu Qinxin, pasangannya yang ditakdirkan. Tunggu, tidak, orang yang membuka jilbabnya bukan aku, itu. Kucing itu, Zhao Feng menjawab dengan wajah cekung.